Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih. Merupakan anugerah Tuhan kalau saat ini kita telah berada di bulan ke-9 di tahun 2023. Saya percaya bahwa kasih dan perkenanan Tuhan selalu ada bagi hidup kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Di ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani Bapak, Ibu, dan Saudara. Memberi persembahan merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank atau mobile banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas bagi generasi muda yaitu kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat untuk mendapatkan info terkini mengenai kegiatan dan program gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Dan saya percaya Tuhan pun akan melawat setiap kita bila kita sungguh-sungguh datang ke hadirat-Nya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Yesus. Bertatalah atas pujian penyembahan kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, dengan kerendahan hati, mari kita tinggikan Dia, mari kita agungkan Dia, sebab Dia Allah yang setia dan selalu menyertai kita. Sama-sama nyanyikan lagu ini. Sungguh besar setiamu, sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
memuliakan namamu sebab Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Bapa, dalam namamu. Haleluya, amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Engkau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari dengan segenap hati, mari kita puji Dia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan
Bapak Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Pada hari ini kita percaya bahwa yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Mari datang menyembah kepada Tuhan. Katakan aku mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Bersama-sama dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesusku, sungguh ku cintakan. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan, Yesus, sebagai doa kita, sebagai ungkapan kita pada hari ini. Aku cinta kepada Tuhan. Oh Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta. Mari angkat tangan saudara, katakan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesusku, sungguh ku cinta. Angkat tangan saudara, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesusku, sungguh ku cintakan. Oh, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesusku, sungguh ku cinta. Sekali lagi, yang mengasihi, katakan, dengan segenap hatiku, amin, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesusku, sungguh ku cintakan. Yesusku, sungguh ku cintakan. Yesusku, sungguh ku cintakan. Haleluya.
Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali beribadah di ruangan kami masing-masing secara online. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada sekarang, Roh Kudus, Engkau memenuhi ruangan kami, bahkan relung hati kami, doa kami, tanah hati kami jadi tanah hati yang subur. Agar setiap benih firman Tuhan yang akan dibagikan semuanya tidak ada yang sia-sia, tapi sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah yang lebat dan kekal dalam kehidupan kami. Kiranya turun pengurapan pengajaran, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tuntunan rema firman-Mu untuk keluarga besar GBI Philadelphia yang terkasih. Segala kemuliaan, kehormatan, hanya bagi nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya dan siap terima kebenaran firman, sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, senang kalau hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program ibadah online GBI Philadelphia. Di minggu pertama, bulan ke-9, bulan September tahun 2023, tahun worship and wonders, tahun pujian penyembahan dan manifestasi kuasa Allah. Saudara, saya berdoa supaya terus senantiasa memasuki kuarter terakhir di tahun ini, setiap hari kita menaikkan pujian penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan setiap hari kita menyaksikan ada keajaiban demi keajaiban kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap area kehidupan kita. Boleh sama-sama kita katakan amin, saudara. Haleluya. Hari ini saya percaya kita akan sangat diberkati oleh pengajaran firman yang kita akan sama-sama pelajari. Dan pesan hari ini, saudara, saya hadapi secara pribadi. Dan setelah saya berkemenangan, saya rindu juga membagikan pesan ini kepada saudara. Saya percaya setiap kita, saudara termasuk, pernah hadapi, sedang hadapi, atau kalaupun belum, nanti pasti suatu saat akan hadapi. Doa saya, kita semua bisa keluar sebagai pemenang saat melewati proses dalam kehidupan di bidang ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita langsung ke Yohanes pasal 21, ayat 18 sampai 23. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, 18 sampai 23, Yohanes 21, demikian firman Tuhan. Sungguh benar kataku ini, ketika engkau masih muda, ini perkataan Yesus kepada Petrus, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan pergi kemana saja engkau mau. Tetapi kalau engkau sudah tua nanti, engkau mengulurkan tanganmu ke kiri dan ke kanan, saudara. Ini gambaran bagaimana nanti Petrus akan disalibkan, dan orang lain yang mengikat engkau dan membawa engkau kemana engkau tidak mau pergi, karena nantinya Petrus akan mati sebagai martir. Ayat 19, dengan kata-kata itu Yesus menunjukkan bagaimana Petrus akan mati nanti untuk mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Sesudah itu, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ayat 20, waktu Petrus menoleh, ia melihat di belakangnya pengikut yang dikasihi Yesus. Ini bicara tentang Rasul Yohanes. Dialah yang duduk dekat Yesus pada waktu makan dan yang bertanya kepadanya, Tuhan, siapa yang akan mengkhianati Tuhan? Melihat dia, artinya melihat Yohanes, Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, bagaimana dengan dia ini? Atau dalam kata lain, kalau dia gimana? Ayat 22. Yesus menjawab, andai kata aku mau ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di kalangan pengikut Yesus bahwa pengikut itu artinya Rasul Yohanes tidak akan mati. Padahal Yesus tidak mengatakan bahwa pengikut itu Rasul Yohanes tidak akan mati, melainkan andai kata aku mau, Yesus mau, iya Yohanes tinggal hidup sampai aku datang, sampai Yesus datang, Maranatha kali kedua, itu bukan urusanmu. Saudara, setelah Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali sebelum ayat 18, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus lanjut dengan memberi informasi kepada Petrus tentang bagaimana nanti akhir hidupnya atau cara dia akan mati, saudara.
mati demi Injil. Kita baru sama-sama baca. Yang terjadi setelah itu adalah Petrus berbalik kepada murid yang dikasihi yaitu Rasul Yohanes, dan Petrus berkata kepada Yesus, kalau dia gimana tuh? Atau dalam kata lain, oke, kalau saya akan mati disiksa, jadi martir demi Injil, kalau dia gimana? Setuju dengan saya saudara, Petrus hidup dalam perbandingan. Saya ulangi, Petrus hidup dalam perbandingan. Petrus berkata, kalau saya akan mati tersiksa demi Injil, bagaimana dengan rekan saya yang di samping saya ini namanya Yohanes? Seolah-olah Petrus ingin Tuhan Yesus memberi jawaban bahwa Yohanes akan hadapi yang lebih parah, yang lebih berat. Supaya apa? Supaya dia rasa lega. Bahkan dalam hati mungkin Petrus berkata, saya oke kok kalau tanggung penderitaan. Saya tetap akan semangat walaupun masa-masa sukar. Asal dia lebih sukar. Dia lebih menderita. Bebannya dia lebih berat. Keadaan dia lebih buruk dari saya. Kalau boleh jujur saudara, hari ini seberapa banyak dari kita punya sikap hati seperti Petrus. Kita hidup dalam perbandingan. Kita terus membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Di Instagram, saat jumpa langsung, teman lama, kawan baru, sahabat setia, rekan kerja, rekan pelayanan. Bahwa kalau kita sama dengan orang lain atau mereka paling tidak di bawah kita, maka kita happy. Kita sukacita. Walaupun hidup kita berat, tapi ada yang lebih berat. Itu membuat kita happy. Tapi kalau mereka lebih dari kita, keadaan mereka di atas kita, dan kita yang kurang, maka kita galau, kita sedih, dan kita tidak bersemangat. Apa jawaban Yesus kepada Petrus, saudara? Andai kata aku mau, artinya belum tentu pasti. Kira-kira Yesus bilang, ini terserah saya, tapi kalau saya mau Yohanes hidup sampai Maranatha, apa urusanmu? Kamu ikutlah aku. Apa yang aku sudah tetapkan kepadamu bahwa engkau akan mati sebagai martir, jalaninya itu, ikutlah aku. Ini sama seperti misalkan Tuhan berkata kepada kita, gereja Philadelphia, bahwa Philadelphia terpanggil untuk memberkati desa, kawasan. Lalu Tuhan berkata bahwa dia bisa saja pakai gereja lain untuk memberkati bangsa-bangsa. Lalu kita mulai membandingkan diri dan berkata, loh kok mereka bangsa-bangsa ya Tuhan, mereka kok internasional ya, dan kita hanya kawasan, kita hanya domestik, kita hanya di pedalaman. Kira-kira begini jawaban Tuhan. Kalau saya mau bisa saja saya pakai gereja lain untuk berkati bangsa-bangsa. Tapi apa urusannya denganmu? Kamu ikutlah aku. Satu kali saudara, ada seorang ayah memiliki 2 anak, masing-masing anaknya ini punya 1 permen. Mereka senang karena mereka punya 1 permen. Tiba-tiba anak ini salah satunya dipanggil oleh ayahnya dan diberikan bonus 1 permen lagi. Dia senang, dia senyum, dia sukacita, moodnya bagus. Selang beberapa saat, dia ketemu dengan saudaranya dan saudaranya berkata, saya dapat 2 permen bonus loh. Tiba-tiba suasana hatinya berubah saudara. Awalnya dia merasa dapat bonus 1 itu dia senang, dia sukacita, dia happy, dia gembira. Tapi waktu dia mulai membandingkan ternyata saudaranya punya 2 bonus. Dia mulai kehilangan sukacita. Dia tidak sadar, toh awalnya dia hanya punya 1. Kalau sekarang punya 2, walaupun yang lain punya 3, kenapa harus kehilangan sukacita? Anak ini hidup dalam perbandingan. Hari ini bukankah banyak kita seperti ini? Kita seperti Petrus, kita membandingkan diri dengan orang lain, tokoh lain, keluarga lain, bahkan gereja lain, ataupun kita seperti anak ini, yang sudah dianugerahkan kehidupan, tapi karena tahu yang lain bonusnya mungkin lebih berbeda dari kita, lebih besar, lebih banyak, lebih cepat, maka kita tidak senang, kita tidak bersyukur,
Padahal harusnya kita sukacita, Tuhan sudah kasih bonus. Tanpa peduli yang lain bonusnya lebih banyak atau lebih sedikit. Saudara boleh catat, judul khotbah saya hari ini adalah hidup dalam perbandingan. Hidup dalam perbandingan. Di awal bulan September ini kita akan belajar akibat, penyebab, dan obat dari hidup dalam perbandingan. Apa saudara? Akibat, penyebab, dan obatnya dari hidup dalam perbandingan. Mari buka telinga rohani saudara dan siapkan catatan saudara. Yang pertama, apa akibat dari hidup dalam perbandingan? Keluarga besar Philadelphia yang saya kasihi, perbandingan itu mengakibatkan kita antara hidup megah atau minder. Megah atau minder. Ini yang pertama. Saat kita membandingkan diri saudara, akibatnya hanya dua kemungkinan. Antara kita megah, merasa hebat, merasa lebih sehingga arogan, sombong, atau kita jadi minder, merasa kurang, tidak berharga, galau, dan tidak bergairah lagi menjalani hidup, tidak bersemangat. Berapa banyak dari kita hari ini hidup dalam perbandingan? Kita membandingkan rumah kita, pekerjaan kita, pernikahan dan pasangan kita dengan orang lain, usia dan pencapaian. Yang lain kok lebih cepat ya, lebih pesat ya. Kalau liburan pergi kemana? Yang lain jauh, kok saya sekeluarga hanya di sekitaran ini. Apa kendaraan yang digunakan? iPhone-nya seri berapa ya? Kalau serinya pun sama, di belakangnya itu kameranya 2 atau 3. Bahkan pelayanan kita bandingkan, kehidupan kita bandingkan. Dan hasilnya hanya 2 kemungkinan saudara. Saudara merasa lebih dari yang lain, kita jadi sombong dan megah, atau kita merasa kurang dari yang lain, tidak semangat dan minder. Saya ingin tekankan, ini bukan hidup yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak rancangkan kita untuk merasa hebat, atau merasa tidak mampu, tidak berdaya. Sesungguhnya, Tuhan rindu supaya saudara dan saya, kita percaya diri dan percaya Dia. Artinya kita tahu apa panggilan kita tahu kelebihan dan kekurangan kita tahu tugas kita, dan di saat yang bersamaan kita tahu siapa yang panggil kita, siapa yang menyertai kita, namanya Yesus Kristus. Saya berdoa supaya kita semua secure dengan diri kita masing-masing. Katakan amin. Yang berikutnya, apa akibat hidup dalam perbandingan? Kita jadi menyalahkan Tuhan, bahkan juga menyalahkan orang lain, keadaan, sampai-sampai menyalahkan diri sendiri. Kita sudah belajar bahwa Tuhan yang kita sembah itu berdaulat. Di semester 1 saya sudah ajarkan ini kepada saudara. Sehingga sekarang saat kita masih hidup dalam perbandingan, akibatnya saudara adalah kita jadi menyalahkan Tuhan dalam hati kita. Kita berkata, kan Tuhan yang sudah atur semua, Tuhan berdaulat. Kenapa Dia lebih dari saya? Kenapa saya kurang? Kenapa Dia diberkati, saya tidak? Kenapa Dia dipromosi, dipuji, saya tidak? Kenapa Dia dipercaya lebih besar dan saya tidak? Ini pasti karena Tuhan pilih kasih. Tuhan tidak sayang dengan saya. Tuhan tidak sayang keluarga saya. Kita kerjanya sama, tapi kok Dia lebih? Kita satu keluarga, tapi kok Dia lebih? Mulainya kita sama-sama loh Tuhan, tapi kok sekarang Dia di atas? Kita pelayanannya bareng-bareng, tapi kok Dia yang diangkat, saya tidak? Bahkan kita salahkan juga orang lain. Dia pasti curang. Pasti dia ambil jalan pintas. Mana mungkin dia bersih, lurus, benar. Pasti pakai jalur khusus itu. Akhirnya kita mulai menghakimi. Kita mulai mencibir, bukan? Kita pun mulai salahkan keadaan, saudara. Semuanya salah. Sampai-sampai kita juga salahkan diri sendiri. Kita bisa jadi bahkan benci diri sendiri. Ada mulai suara-suara yang berkata, aku memang bodoh, aku memang gagal, aku tidak mampu, aku penyebab semua ini terjadi, aku memang yang buat hidupku kurang dari yang lain, dan sebagainya. Saudara, ini tipu muslihat iblis. Saya ulangi, ini cara iblis untuk mengecoh kita dari mengerjakan panggilan Tuhan, dari menghidupi kehidupan yang maksimal buat Kristus. Karena perintah kedua Tuhan adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri.
Dan kalau saudara benci diri sendiri, kalau saudara tidak mengasihi diri sendiri, kalau saudara tidak rasa secure dengan dirimu sendiri, maka kita tidak mungkin dapat mengasihi orang lain. Iblis mau supaya kita hidup dalam perbandingan, supaya kita salahkan Tuhan, salahkan orang lain, salahkan keadaan, bahkan salahkan diri sendiri, supaya kita tidak hidup mengasihi seperti Yesus. Kita senang kalau orang lain kurang, atau kita tidak senang, kita tidak happy, kita tidak sukacita seperti kehendak Tuhan kalau kita tahu ada orang lain yang lebih dari kita. Yang berikutnya saudara, apa akibat hidup dalam perbandingan? Ini membuka celah untuk iblis. Saudara, hidup dalam perbandingan itu betul-betul membuat hidup kita itu terbuka celah untuk iblis bisa mencobai bahkan menghancurkan hidup kita. Yakobus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, iri hati adalah akar dari hidup dalam perbandingan. Mazmur 106 ayat yang ke-16. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Apa yang terjadi kepada mereka yang cemburu ini saudara? Ayat 17, bumi terbuka dan menelan Datan menutupi kumpulan Abiram. Markus 15 ayat 9 dan 10. Pilatus menjawab kepada mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Saudara, iri, cemburu, dan dengki itu menghasilkan perbandingan. Dan ini membuka celah kepada iblis untuk mengacaukan hidup kita. Hidup kita penuh dengan kekacauan bahkan kejahatan seperti kata Yakobus pasal yang ketiga tadi. Dan hidup seperti ini saudara itu tidak menghasilkan damai sejahtera. Hidup seperti inilah yang menghalangi kita untuk menikmati, menerima berkat Tuhan. Supaya kita bisa jadi saluran berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Inilah beberapa akibat saudara dari hidup dalam perbandingan. Doa saya, kita dapat menang dari jebakan hidup dalam perbandingan. Kita tidak lagi membanding-bandingkan satu sama lain, tapi kita malah bergandengan tangan untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Nah, untuk dapat menang dari hidup dalam perbandingan, berikutnya kita juga perlu mengerti penyebabnya. Kita sudah tahu nih akibatnya. Pastor, saya mau belajar supaya bisa tidak lagi hidup dalam perbandingan karena akibatnya sangat fatal. Lah, berikutnya saudara, kita perlu mengerti yang kedua, apa saja penyebab hidup dalam perbandingan. Pertama-tama, tidak puas dengan apa yang Tuhan ciptakan. Tidak puas dengan ciptaan Tuhan. Saudara, penyebab kita hidup dalam perbandingan pertama-tama adalah karena kita tidak puas dengan bagaimana Tuhan sudah menciptakan kita. Walaupun masing-masing kita itu diciptakan serupa dengan gambarnya, tapi kita tetap tidak merasa puas dengan bagaimana Tuhan sudah buat kita. Bentuk kita dari kandungan ibu kita. Kurus gemuk, putih hitam, sipit belok, lurus keriting, tinggi pendek, mancung pesek, tegas lembut, artistik logis, kuat pintar, dan seterusnya. Hari ini, percayalah saudara, saat kita melihat orang lain itu lebih pintar, cantik, terampil, kaya, berhasil, bahagia, sesungguhnya, newsflash, mereka juga punya banyak kekurangan dan tantangan dalam kehidupan. Bahkan kalau saudara jumpa dengan orang yang kelihatannya sempurna sekali, baik, lembut, hebat seperti malaikat, percayalah, kalau saudara kenal lebih dekat, akan ada banyak area dalam kehidupannya yang saudara temukan ternyata begitu penuh dengan berbagai macam kekurangan. Saudara, ini kenyataannya. Amin.
Atau sebaliknya, orang yang kita tidak anggap, kita tidak perhitungkan mungkin, kita bahkan merasa lebih dari mereka. Bisa jadi mereka punya satu kelebihan yang dapat jadi solusi untuk pergumulan yang kita lagi hadapi hari ini. Apa kata firman saudara? 1 Korintus 12 ayat 24-25. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Perhatikan saudara, Tuhan itu luar biasa. Dia bisa pilih salah satu dari saudara yang mendengarkan secara online hari ini, dan dia beri karunia kesembuhan. Sedangkan saudara yang lain yang mungkin sedang bergumul dengan penyakit, saudara dapat terima kesembuhan lewat pelayanan dari jemaat yang lain. Itu sebabnya kenapa penting untuk kita tertanam dalam sebuah gereja lokal. Saudara hari ini ikut ibadah online, tapi harapan saya kalau saudara di kota Makassar, jangan online, datanglah ke ibadah onsite. Bahkan saudara juga yang rindu bertumbuh lebih lagi, ikutlah dalam komunitas rukun. Salah satu pelayan kita saudara, punya tumor di wajah, dan salah satu jemaat kita yang lain, yang memang hatinya untuk sosial, berkata kepada saya, kami rindu untuk bisa dampingi dia di operasi tumornya. Dan saya terus diupdate saudara tentang proses bagaimana dari pemeriksaan sampai hari H, sampai setelah itu terus didampingi. Saudara, kita tidak pernah tahu bahwa orang-orang yang duduk di samping kita, Tuhan sudah berikan sesuatu kepada mereka untuk jadi jawaban buat doa yang kita naikkan, buat pergumulan yang kita hadapi, buat beban yang mungkin kita sedang pikul. Masalahnya seringkali saudara, kita manusia, kita itu hanya lihat yang di luar, lihat manusianya, dan hanya ingin dilayani atau didoakan oleh orang-orang yang punya nama, orang-orang yang terkenal. Saya ingin saudara catat, kita tidak pernah tahu bahwa jawaban doa kita, itu Tuhan sudah taruh kepada orang yang sedang duduk di samping kita dalam ibadah. Saudara, kalau saudara hari ini belum bergabung dalam komunitas rukun, hubungi hotline di bawah ini. Mari saudara, kita bertumbuh bersama-sama, bergandengan tangan. Karena waktu kita bersama-sama, kita lebih kokoh, kita lebih kuat. Katakan amin. Hari ini, mari kita syukuri ciptaan Tuhan. Dia sudah ciptakan saudara dan saya sempurna serupa seperti gambarannya. Jangan membandingkan dan menginginkan karunia atau kehidupan orang lain. Harusnya sebaliknya kita berkata, Tuhan, apa karuniaku? Apa yang aku bisa persembahkan kepadamu? Apa yang aku bisa lakukan untuk memuliakan Engkau? Semua kita Tuhan sudah beri karunia untuk melayani, memuliakan Dia. Masalahnya seringkali kita menganggap pelayanan yang terlihat atau pelayanan tertentu itu lebih keren daripada pelayanan yang tidak terlihat atau pelayanan yang lain. Sehingga kita membandingkan hidup kita. Tapi saya berdoa di Philadelphia, kita tidak hidup dalam perbandingan. Kita semua masing-masing hidup untuk Tuhan. Kita mempersembahkan hidup yang berkenan, yang melayani, yang memuliakan Tuhan, yang mau berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, saudara. Yang berikutnya, apa penyebab hidup dalam perbandingan? Tidak paham akan panggilan Tuhan. Saudara, setiap kita itu punya panggilan dan tujuan yang berbeda, masing-masing spesifik dan khusus. Kalau saudara hari ini hidup, artinya ada sebuah tugas khusus yang tidak ada satupun manusia dari miliaran yang hidup hari ini di dunia yang bisa lakukan itu kecuali saudara. Ada yang jadi imam, ada yang jadi raja, ada yang jadi pahlawan, ada yang terlihat seperti mata, mulut, telinga, tapi ada yang tidak terlihat saudara, seperti jantung, ginjal, usus, paru. Ada yang main musik, ada yang menyanyi, ada yang sambut, ada yang di media, di sound, di perawatan gedung, ada yang mengajar firman dan berbicara. Bayangkan kalau kita semua mau jadi sama. Semua mau jadi mulut. Semua mau jadi tangan. Pasti kacau bukan? Itu sebabnya tidak perlu kita hidup dalam perbandingan. 2 Korintus 10 ayat ke-12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau
membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Ternyata saat kita membandingkan diri, saudara, itu sebuah kebodohan, kata firman. Dan kalau kita kembali ke Yakobus pasal yang ketiga, membandingkan cemburu itu berasal dari dunia, dari setan-setan, dari si iblis, si jahat, musuh kita. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau iri adalah akar dari hidup dalam perbandingan. Cemburu juga, saudara. Jadi kalau iri itu terhadap benda, hal-hal yang dimiliki, kalau cemburu itu terhadap pribadi. Dan Yakobus katakan ini menghasilkan hidup dalam kejahatan, menghasilkan hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita kembali ke Taman Eden, iblis berhasil membuat Adam dan Hawa membandingkan diri dengan Tuhan, bukan? Dan hasilnya adalah mereka melanggar perintah Tuhan, jatuh ke dalam dosa, kehilangan kepercayaan Tuhan untuk mengelola Taman Eden. Bahkan Lucifer, dia pun juga jatuh karena dia membandingkan diri dan ingin jadi sama seperti Tuhan. Padahal harusnya mereka sadar panggilan mereka, tujuan mereka diciptakan. Bukan untuk bersaing atau sama dengan Tuhan, tapi untuk menyembah, melayani, memuliakan, melekat dengan Tuhan. Saya doa, seluruh jemaat Philadelphia, keluarga besar Philadelphia, masing-masing kita sungguh kenal panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga tidak ada yang hidup dalam perbandingan. Dalam pernikahan, dalam profesi pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Kita tidak terpanggil untuk jadi nomor satu. Kita tidak terpanggil untuk jadi yang paling besar. Kita terpanggil untuk jadi berkat bagi keluarga, kota, kawasan, untuk kemuliaan Tuhan. Yang terima dengan iman katakan amin, saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini visi panggilan kita yang kita rindu hidupi. Sehingga kita tidak perlu hidup dalam perbandingan. Tujuan kita bukan jadi nomor satu, bukan jadi besar, tapi sungguh-sungguh setiap hari doa saya jemaat Philadelphia dimanapun saudara berada, saudara jadi berkat. Tidak perlu selalu harus diposting, tidak perlu selalu harus kelihatan di media, tapi sungguh-sungguh di mata Tuhan, engkau jadi berkat. Engkau mengubah hidup seseorang. Engkau membawa orang yang belum pernah terima Tuhan sama sekali, dibaptis, bahkan bertumbuh bersama-sama. Amin, saudara. Yang berikutnya apa penyebab hidup dalam perbandingan? Tamak. Sama-sama katakan tamak. Saudara, tamak atau menginginkan yang orang lain miliki adalah penyebab kita hidup dalam perbandingan. Kita ingin pelayanan orang lain, kita ingin kehidupan orang lain, kita ingin keberhasilan, kesuksesan, pencapaian orang lain, kita ingin pengurapan orang lain, bahkan kita ingin keluarganya orang lain. Bahkan sadarkah saudara, orang yang ingin kehidupan orang lain, berarti dia tidak bersyukur dengan kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan. Saya ulangi, kalau hari ini kita tamak dan kita terus ingin hidupnya orang lain, bukankah secara tidak langsung kita sedang tidak syukuri, tidak puas dengan hidup yang Tuhan sudah tebus di atas kayu salib ini? Saudara, hidup kita itu berharga. Yesus mati buat kita. Masakan kita terus tamak dan ingin hidup orang lain dan berkata, Tuhan, I don't like this life. Saya tidak suka hidup. Saudara boleh catat, orang yang tamak adalah orang yang paling tidak bersyukur. Seolah-olah kita dengan tangan terkepal, kita ancungkan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak suka hidup ini, saya mau hidupnya dia. Apa kata firman Tuhan? Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan atau ketamakan yang sama dengan penyembahan berhala. Kok bisa, Pastor? Tamak kok bisa disamakan dengan sembah berhala? Oh iya, saudara. Saat kita tamak, kita tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah beri, dan kita ingin apa yang Tuhan beri kepada orang lain. Ini membuat benda atau pribadi yang kita inginkan, terus bayang-bayangkan, fokuskan dalam hidup kita. Karena kita ingin, itu menjadi berhala dalam hati kita. Karena hal-hal itu yang paling kita kejar dan inginkan setiap hari. Bukan lagi Tuhan, bukan lagi kehendaknya. Kita iri dengan apa yang mereka miliki, kita cemburu dengan kehidupan mereka. Saudara, ini yang saya rindu untuk setiap keluarga besar Philadelphia bisa hidupi. Banyak kita ingin diberkati, tapi mungkin yang menghalangi kita diberkati Tuhan adalah karena kita tidak senang lihat orang lain diberkati.
Tidak happy lihat orang lain dipromosi. Inginnya semua sama atau di bawah kita. Tidak ingin lihat orang lain diangkat. Saya doa di Philadelphia, kalau ada yang diberkati, diangkat, dipromosi, kita ikut happy. Amin, katakan. Kita ikut senang, kita ikut rayakan, kita bersuka cita bersama dengan mereka, karena kita tidak hidup dalam perbandingan. Bahkan iman kita, Tuhan, kalau Engkau bisa berkati dia, kalau Engkau bisa sembuhkan dia, kalau Engkau bisa tolong dia, aku tahu Engkau juga bisa tolong aku, sembuhkan aku, pulihkan aku. Ini imanku, Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jemaat saudara yang saya kasih, kita sudah bahas akibat dan penyebab hidup dalam perbandingan. Yang ketiga, yang terakhir, apa obatnya supaya kita tidak hidup dalam perbandingan? Pertama-tama adalah muliakanlah Tuhan. Roma pasal yang pertama ayat 24-25. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk atau ciptaan, bisa pribadi, bisa benda, dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Saudara, ini yang terjadi saat kita membandingkan hidup kita. Kita hidup dalam kecemaran. Kita lebih mengidolakan ciptaan daripada sang pencipta. Kita menginginkan hidup miring orang lain, hal-hal yang belum ada kepada kita. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Kita perlu mundur beberapa ayat. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Ternyata, kalau kita tidak memuliakan Tuhan, kalau kita tidak fokus hanya kepada Tuhan, melainkan kepada hidup orang lain atau banyak hal yang kita ingini, walaupun belum ada pada kita, maka kita akan hidup dalam perbandingan. Hari ini, kita perlu muliakan Tuhan, saudara, dalam setiap tujuan dan tindakan kita. Supaya kita tidak hidup dalam perbandingan. Perhatikan, memuliakan Tuhan atau glorify itu sama juga dengan magnify. Supaya memudahkan buat saudara, magnify itu seperti kaca pembesar. Gunanya untuk fokus. Masalahnya, kita malah magnify, fokus akan hal-hal lain yang kita bandingkan dalam hidup kita. Harta orang lain, tahta, pencapaian posisi jabatan orang lain, bahkan cintanya, pasangannya, keluarganya orang. Ini yang buat kita tidak lagi fokus utamakan, muliakan, menyembah kepada Tuhan. Kita magnify jabatan orang, kita magnify kepunyaan orang, kita magnify keluarga orang lain, kita magnify bahkan pelayanan orang lain. Doa saya, tidak ada yang lain yang kita worship, yang kita fokuskan, yang kita muliakan, yang kita magnify selain Yesus dalam hidup kita. Sehingga kita tidak hidup dalam perbandingan, tapi setiap hari fokus kita adalah Tuhan, bagaimana aku bisa memuliakan Engkau lebih dari kemarin. Aku tidak kejar untuk jadi yang nomor satu. Aku tidak kejar untuk jadi yang lebih besar. Aku tidak kejar untuk lebih dari mereka, dari si A, si B, si C. Tapi aku kejar Tuhan, hidupku memuliakan Engkau. Katakan amin. Yang berikutnya, apa obat supaya kita tidak hidup dalam perbandingan? Yang kedua, mengucap syukur. Kembali ke Roma 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia, ini poin pertama tadi, sebagai Allah. Atau yang kedua apa, saudara? Mengucap syukur kepadanya. Saudara, kalau hari ini kita sadar bahwa semua yang kita miliki ini, itu sebetulnya kita tidak layak untuk terima. Kita pendosa tapi terima hidup kekal. Kita banyak kekurangan tapi punya keluarga diberkati. Kita seringkali, saudara, masih emosian tapi punya pasangan yang luar biasa. Kita bebas makan tapi masih diberi kesehatan. Kita bukan yang paling pintar tapi Tuhan angkat hidup kita hari ini. Kalau kita sadar bahwa sebetulnya kita tidak layak untuk terima anugerah Tuhan dalam kehidupan kita ini, maka dengan mudah kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang mengucap syukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saat kita mengucap syukur, saudara? Fokus kita berubah. Yaitu pada apa yang sudah ada dalam hidup kita, bukan lagi apa yang ada pada orang lain dan belum ada dalam hidup kita yang kita ingini.
Kita tidak lagi fokus ingin kehidupan orang lain, melainkan apa saudara? Kita mensyukuri kehidupan yang Tuhan sudah berikan ini. Hidup yang satu kali ini, yang sudah ditebus di atas kayu salib dengan darah Yesus yang mahal. Aku syukuri hidup ini. Saat kita belajar mengucap syukur, saudara, kita tidak lagi hidup dalam perbandingan. Saudara, kita harus membangun kebiasaan untuk mengucap syukur. Bagaimana caranya, Pastor? Salah satu cara yang paling praktikal adalah setiap hari saudara harus berterima kasih, bersyukur atas 10 hal kepada Tuhan. Sederhana, tapi saya ingin saudara praktekkan setiap hari. Yang pertama, terima kasih Tuhan sudah memberi kesempatan saya hidup. Kedua, terima kasih Tuhan kalau mata saya bisa melihat jelas. Karena tahun lalu saudara, mata kiri saya kabur oleh karena virus berbulan-bulan. Yang ketiga, terima kasih Tuhan hari ini bisa berjumpa dengan Jemaat Philadelphia secara daring, secara online. Yang keempat, terima kasih Tuhan untuk pelayan Tuhan di Philadelphia. Di belakang kamera yang sedang rekam saya, saudara, ada orang-orang yang mempersiapkan semua ini. Saya berterima kasih untuk mereka. Yang kelima, terima kasih untuk Tuhan karena keluarga yang Dia sudah anugerahkan itu luar biasa. Yang keenam, terima kasih Tuhan untuk talenta yang Kau berikan. Hari ini saya bisa mengajar kepada saudara, padahal dulu kalau saudara tahu saya ini pemalu, saya ini seperti gagap, tidak pandai bicara, tapi Tuhan anugerahkan talenta karunia ini untuk hari ini bisa memberitakan Injil. Seberapa kita saudara bersyukur untuk keterampilan yang Tuhan berikan, untuk kreativitas yang Tuhan berikan, untuk talenta yang karena Tuhan berikan sehingga kita bisa pakai itu dalam hidup kita. Yang ketujuh, terima kasih Tuhan untuk tubuh yang sehat. Kita sudah fitness and faitness selama bulan Juli, Agustus. Kita sudah Philadelphia Family Fun Day. Bahkan setiap hari saya terus jaga saudara supaya saya bisa tetap olahraga. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang sehat. Saudara, waktu saya susun khotbah ini, saya sempat lihat di cermin dan saya katakan, Tuhan, terima kasih untuk tubuh yang sehat. Lalu saya seperti bercanda dengan Tuhan, tapi Tuhan, harusnya waktu Tuhan ciptakan tubuhnya Kevin, perutnya tidak sebesar sebuncit ini. Lalu Tuhan jawab, saudara, bagian itu bukan saya yang buat jadi buncit. Karena memang saya DM atau doyan makan. Bahkan Tuhan bilang, bagian itu justru saya buat jadi elastis. Supaya tidak meletus walaupun kamu banyak makan. Saudara, yang ke-8, terima kasih Tuhan untuk sahabat. Yang ke-9, terima kasih Tuhan untuk gereja lokal, untuk komunitas rukun. Bahkan yang ke-10, terima kasih Tuhan untuk pemimpin rohani yang mengembalakan, yang mensyafaatkan, yang mendoakan, membimbing saya. Mari Philadelphia, kita bangun kebiasaan untuk mengucap syukur setiap hari, supaya kita tidak lagi hidup dalam perbandingan yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, apa obat supaya kita tidak hidup dalam perbandingan, yaitu saudara mengalami metanoia. Saudara, arti metanoia adalah perubahan pikiran. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia, tadi poin pertama sebagai Allah, atau mengucap syukur, tadi poin kedua kepadanya. Sebaliknya ini yang ketiga saudara, pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini yang membuat hidup kita dalam perbandingan. Yaitu saat pikiran kita belum mengalami metanoia, belum alami perubahan. Kita hanya memikirkan perkara-perkara yang di bumi, dan kita tidak fokus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa kata firman? Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau hari ini kita masih membandingkan, itu karena kita masih mencintai apa yang ada di bumi. Tapi kalau cinta kita saudara adalah kepada kekekalan, kita tidak lagi hidup dalam perbandingan, tapi fokus kita, Tuhan, apakah aku berkenan? Filipi 3 ayat 7 dan 8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap. Ini terjadi perubahan pola pikir saudara, metanoia. Rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kenapa Rasul Paulus dapat berkata sekarang yang dulunya aku rasa penting, tidak lagi penting bagiku? Kenapa dia bisa mengalami metanoia atau perubahan pikiran itu saudara? Dulunya aku penting, harus keren, lebih keren dari dia. Harus lebih besar dari dia. Harus jadi yang nomor 1. Harus paling, harus ini, harus itu. Tapi sekarang hanya satu yang penting bagiku.
Apa itu? Kristus Yesus. Hidupku hanya untuk memuliakan Tuhan, keluargaku untuk kemuliaan Tuhan, pekerjaanku, hartaku, kepunyaanku, kepintaranku, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara, ini terjadi karena ada metanoia, karena ada perubahan pikiran. Pertanyaannya, bagaimana supaya saya, saudara dan saya, kita bisa alami metanoia? Bisa alami perubahan pikiran. Sederhana saudara, setiap hari baca firman. Saya sudah ajarkan saudara tentang bagaimana kita bisa menyediakan waktu. Kita bisa saudara mengambil momen teduh, kita baca firman, caranya. Kalau saudara mungkin sedikit lupa, saudara bisa akses kembali di khotbah mendengar suara Tuhan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak huruf A-nya besar, ini gambaran Allah Putra atau Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Saudara, bukankah Yesus adalah Allah Putra itu? Allah yang adalah firman dan jadi manusia. Alkitab berkata, siapa yang sang anak atau Allah Putra atau Kristus Yesus, Tuhan Yesus, firman itu sendiri bebaskan, maka dia sungguh-sungguh merdeka. Saya percaya berarti waktu kita baca firman, firman itu memerdekakan pikiran kita. Firman itu yang mengubahkan kita mengalami metanoia. Dulu kita minder, sekarang kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Dulu kita kejar kekayaan, kehormatan, sekarang yang kita kejar menyenangkan Tuhan. Dulu kita takut, khawatir, galau, hilang pengharapan, tapi saat Tuhan berfirman kita terima rema, kita jadi orang yang beda, percaya diri, percaya Dia, kita bangkit semangat, kita bersuka cita. Katakan amin. Kalau saudara sempat bolong baca Alkitab, jangan kecil hati saudara. Hari ini mulai lagi, start lagi, setia lagi. Sungguh hanya firman Tuhan yang bisa mengubah pikiran kita. Dan saat pikiran kita diubahkan, fokus kita diubahkan, kita tidak lagi hidup dalam perbandingan, tapi hidup kita sungguh-sungguh hanya fokus kepada Tuhan, worship Him, menyembah Dia, memuliakan Dia sampai Maranatha. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, sebagai penutup, hari ini kita sudah belajar tentang hidup dalam perbandingan, akibat, penyebab, dan obatnya. Kalau kita kembali ke Petrus, saudara, awalnya dia berkata, bagaimana dengan Yohanes? Oke, kalau aku akan mati martir, tapi dia gimana Tuhan? Tolong dong, dia lebih berat lah supaya saya rasa happy, saya rasa lega. Karena Petrus masih hidup dalam perbandingan. Tapi jawaban Yesus, kamu ikutlah aku. Apa urusanmu dengan apa yang aku akan kerjakan dalam hidupmu? You follow me, Jesus said. Tahukah saudara, bukankah pada akhirnya, seperti yang saya sudah pernah sampaikan, Rasul Petrus itu matinya disalib, mati martir demi Injil, padahal awalnya dia ketakutan waktu 3 kali menyangkal, tapi sekarang dia sungguh-sungguh menghidupi. Dia tahu kalau dia tutup mata di bumi, dia akan buka mata memandang kepada Yesus, gurunya, sahabatnya, Tuhannya dalam kemuliaan. Tapi ini yang luar biasa. Waktu dia diseret, waktu tangannya stretch out seperti kata Yesus, dia berkata, izinkan aku disalib terbalik. Aku tidak layak disalib seperti Tuhan. Sadarkah saudara, di akhir hidup Petrus, dia sungguh-sungguh menang dalam proses hidup dalam perbandingan. Apa artinya? Dia tidak lagi hidup dalam perbandingan. Saudara, pada akhirnya, di akhir hidupnya, Petrus tidak berusaha jadi sama seperti Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus itu yang termulia. Dan dia tidak mencoba untuk jadi sama-sama disalib, tegak lurus. Dia bilang, izinkan aku disalib terbalik. Seolah-olah ini pesan Petrus untuk kita hari ini yang dengar firman. Jangan hidup dalam perbandingan. Tuhan punya rancangan yang indah untuk masing-masing kita, saudara. Pasangan yang terbaik bagi saudara yang masih single. Masa depan yang cerah bagi keluarga dan apa yang saudara sedang bangun kerjakan. Bahkan dalam pelayanan. Bagian kita setia aja, saudara.
Yang penting lakukan firman. Tidak lihat kiri kanan, tidak hidup dalam perbandingan, tapi fokus kepada Yesus. Karena apalah arti semua ini kalau kita di mata dunia berhasil, tapi Tuhan tidak berkenan. Bagian kita hidupi apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Saya berdoa, semua kita bisa belajar jadi seperti Petrus. Awalnya mungkin hidup dalam perbandingan, tapi akhirnya dia membuktikan, saya tidak berusaha jadi sama seperti Tuhan. Saya tahu panggilan saya menjadi batu karang di mana gereja akan dibangun. Itu sebabnya gereja yang pertama disebut, siapa pemimpinnya? Saint Peter, sejarah catat. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan punya panggilan buat setiap kita. Mari kita hidupi panggilan Tuhan. Saya rindu berdoa buat saudara, khususnya bagi saudara yang sedang hidup dalam perbandingan. Mari sama-sama tundukkan kepala. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk keluarga besar Philadelphia yang sedang hidup dalam perbandingan. Hari ini biar firman yang kami dengarkan Tuhan kami bisa hidupi, praktekkan. Hamba-Mu berdoa, ikatan roh perbandingan itu aku patahkan dalam nama Yesus. Engkau tidak terganggu oleh semua postingan orang lain, oleh semua pencapaian orang lain, atau sebaliknya bahkan engkau mencibir, merendahkan orang-orang di sekelilingmu dan engkau merasa lebih hebat. Tapi Tuhan, hamba-Mu berdoa jemaat Philadelphia fokus kerjakan panggilan Tuhan. Jadi berkat bagi keluarga, kota, kawasan. Kami tahu masing-masing kami, Tuhan sudah percayakan porsi, dan kami mau setia kelola itu. Kalau 1 jadi 2, kalau 2 jadi 4, kalau 5 jadi 10. Bagian kami maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan cawan. Kita minta kasih karunia daripada Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak
terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. So, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diingatkan akan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa saudara, dosa semua umat manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari hari ini saudara, kita angkat roti ke atas. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari sembah Dia. Tinggikan Dia sebelum kita minum cawan. Ori Allah pasyahandala pakuri Allah pasyahandala pakuri Allah pasyahandala pakuri syahandala pakuri Allah pasyahandala pakuri Allah pasyahandala pakuri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami dikuatkan iman kami. Kehidupan kasih kami bertambah-tambah kepada Tuhan. Dan pengharapan kami semakin kokoh di dalam Engkau. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Terima kasih Yesus, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Kami boleh beribadah bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, dan juga boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah yang tidak pernah berkesudahan untuk setiap kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Terus Engkau pakai, Engkau urapi lebih lagi Tuhan, untuk menyampaikan kabar pengharapan, kabar keselamatan, dan kabar sukacita bagi setiap umat Tuhan. Terima kasih. Kami juga percaya bahwa setiap firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan mengubah kehidupan kami. Bahkan akan membuat kehidupan kami menjadi berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Memberkati juga semua yang sudah melayani di rumah Tuhan. Memberkati semua umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Seluruh persembahan hari ini Tuhan memberkati. Kami belajar untuk memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.